Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama dan terutama sekali mari kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam video kali ini. Salat berikan salam tanpa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya Faril Irfanda dengan NIM 2111010062 dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan dasar ilmu filologi yang dibimbing oleh dosen Dr. Yulfira Riza SSM. Baiklah, langsung saja kita akan membahas materi pengenalan dasar tentang filologi. Secara etimologis, filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan logos yang artinya kata. Jika demikian, secara harfiah filologi berarti cinta kepada kata-kata. Orang yang mengkaji filologi atau filolog disebut sebagai orang yang sangat menyukai hal-hal yang berkaitan dengan kata-kata. Di dalam bahasa Latin, logos juga memiliki makna lain, yaitu ilmu. Seiring dengan perkembangannya, pengertian filologi ini berubah dari cinta kepada kata-kata menjadi cinta kepada ilmu pengetahuan. Orang-orang yang mencintai kata-kata disebabkan karena adanya ilmu pengetahuan yang ada dalam kata-kata tersebut yang dituliskan dalam suatu karya sastra, suatu naskah lama. Berbicara kita mengenai naskah, orang-orang begitu menyukai naskah. Jadi orang-orang sangat menyukai naskah karena mereka ingin tahu apa saja yang ada di dalam naskah tersebut dan apa saja ilmu-ilmu yang terdapat dalam naskah tersebut. Akan tapi banyak kendala orang-orang yang ingin membaca naskah tersebut dikarenakan ada beberapa kendala yang ada dalam naskah tersebut yang orang-orang sulit untuk memahami naskah tersebut. Seperti apa kendalanya? Seperti bahasa dan aksaranya sangat sulit untuk dipahami. Karena gimana? Naskah-naskah tersebut biasanya rata-rata itu naskah-naskah lama. Jadi orang-orang sangat sulit memahami naskah-naskah lama dikarenakan bahasa naskah itu biasanya berbahasa Arab atau berbahasa Arab Melayu. Jadi orang-orang awam sangat sulit untuk memahami naskah-naskah tersebut dan bahasa-bahasanya. Yang kedua yaitu adanya kerusakan yang terdapat dalam naskah tersebut. Karena adanya kerusakan sehingga orang-orang sulit untuk mencari bagian yang hilang seperti sobekan atau hilang tulisannya. Jadi karena adanya kerusakan merupakan hal yang menjadi masalah utama juga bagi orang-orang untuk memahami naskah tersebut. Selanjutnya yaitu kebanyakan naskah-naskah seorang itu yang terdapat itu naskah salinannya, bukan naskah aslinya, sehingga kita tidak terlalu yakin dengan isi naskah salinan tersebut. Mungkin saja pengarang-pengarang baru mengubah isi naskah tersebut sehingga kita tidak terlalu percaya dengan isi naskah tersebut. Jika demikian, oleh karena itu dibutuhkan ilmu khusus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dan ilmu ini disebut juga dengan ilmu filologi. Kenapa kita mahasiswa sastra sangat memerlukan atau perlu mengkaji ilmu filologi ini, apalagi jurusan sastra Arab? Jawabannya kenapa? Jawabannya yaitu karena ilmu filologi ini ilmu yang mengkaji tentang naskah-naskah kuno, naskah-naskah yang berbahasa kebanyakan berbahasa Arab Melayu, dan lebih memudahkan anak-anak sastra untuk mengkajinya. Oleh karena itu sangat penting bagi mahasiswa sastra untuk mengkaji ilmu tentang filologi ini. Tujuan umum dari ilmu filologi ini adalah
yaitu memahami makna suatu kebudayaan, memahami secara dalam, secara jauh makna suatu kebudayaan yang terdapat dalam suatu karya sastra, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang kedua itu untuk melestarikan suatu kebudayaan dan naskah-naskah nenek moyang kita yang terdahulu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sejarah singkat perkembangan ilmu filologi. Ilmu filologi diketahui berasal dari daerah kawasan Yunani, yaitu daerah kawasan kerajaan Yunani, tepatnya di kota Iskandaria pada abad ke-3 sebelum Masehi. Bangsa ini berhasil membaca naskah-naskah Yunani lama dari abad ke-8 Masehi. Dan dalam bahasa yang disebut bahasa bangsa Fenisia, dan kemudian dikenal dengan nama bahasa Yunani kuno. Secara terminologis, filologi itu juga didefinisikan dengan ilmu yang mengkaji tentang naskah-naskah kuno. Jadi secara terminologis, ilmu filologi itu ilmu yang mengkaji tentang naskah-naskah kuno atau biasanya disebut dengan manuskrip. Ilmu filologi ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu kodikologi dan tekstologi. Kodikologi berasal dari bahasa Latin, yaitu codex, yang artinya naskah. Jadi codex itu di berbagai bahasa digunakan untuk ilmu pernaskahan. Sedangkan tekstologi itu ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk suatu teks, yang mencari atau mengkaji sejarah perjalanan dari suatu teks dalam karya sastra. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Untuk kedepannya saya akan mencoba untuk lebih baik lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Fadil Fanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.